aja ya. Pernah gak sih kita ngerasa iri waktu lihat teman kita pacaran? Atau pernah gak sih kita iri waktu lihat ada orang yang bisa berduaan waktu malam mingguan? Atau kita iri waktu ngelihat ada yang update story lagi sleep call sampai ketiduran? Sebenarnya kenapa ya kita iri? Di obrolan kali ini kita bakal bahas soal perasaan iri, perasaan sendiri, dan kenapa kita selalu memaklumi hal-hal yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang perlu kita ratapi. Dan ini adalah pandangan Islam tentang pacaran, sebuah tulisan tentang keterkaitan antara rasa cinta dan ketaatan. Kita adalah manusia yang dilahirkan dengan rasa kasih dan rasa sayang dari Sang Pencipta. Bagaimana Allah memberikan kita kecukupan, memberikan kita nafas, memberikan rezeki, memberikan kita jalan, bahkan ketika kita lalai atau terlupa. Bukankah itu artinya kita hidup dengan cinta? Entah kenapa dan entah dari kapan, cinta mulai diekspresikan melalui sebuah status yang sebenarnya tidak diperkenankan dalam pandangan Islam. Status ini sering kita kenal dengan sebutan pacaran. Islam mengatur pergaulan dalam keseharian umatnya, mengatur interaksi yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Beberapa orang menganggap ini sebagai sesuatu yang lebay. Beberapa yang lain juga menganggap ini sebagai sesuatu yang kuno. Namun, apakah kita tahu bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah sebenarnya adalah sebaik-baik penjagaan? Dan apa yang diajarkan oleh Islam sebenarnya adalah sebaik-baiknya jalan. Sejatinya, jodoh memanglah ketetapan Allah. Namun, Allah mengizinkan hambanya untuk berproses, untuk memilih, dan untuk bertanggung jawab dengan jalan dalam menjemput jodohnya. Sayangnya, tidak semua paham bahwa pacaran bukanlah jalan yang dibenarkan dalam Islam. Pacaran dapat berujung pada zina. Ya, walaupun awalnya sih cuma pandang-pandangan. Ya, walaupun awalnya sih cuma pegangan tangan. Tapi semua hal yang cuma ini adalah rasa tunduk kita kepada nafsu dan tidak menutup kemungkinan menjadikan syahwat kita menjadi tidak terkendali. Tidak ada pembenaran dalam status pacaran. Memang sih ada yang pacarannya saling mengingatkan untuk sholat, atau pacarannya saling membantu untuk murojaah hafalan, atau justru pacarannya berkedok ikut kajian. Pacaran tidak akan bisa terhindar dari kemaksiatan. Kita tahu bahwa dalam Islam tidak akan bercampur sesuatu yang hak dengan yang batil. Tidak akan bercampur sesuatu yang halal dengan sesuatu lain yang haram. Maka mempatenkan istilah pacaran syar'i rasanya tidak menjadikan hal ini sebagai sebuah pembenaran. Tapi kalau jomblo, nanti aku kesepian. Kalau jomblo, nanti aku jadi sendirian. Begini, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang taat dalam kesendirian. Allah juga tidak akan membiarkan hambanya yang cinta kepadanya dalam rasa kesepian dan kesengsaraan. Bukankah surah Al-Insyirah turun merupakan penghibur hati dikala Nabi merasa kesepian? Dan bukankah telaga Zam-Zam merupakan obat dahaga bagi Nabi Ismail kecil di tengah gurun dan sedang merasa kehausan? Dan kedua hal ini menunjukkan bahwa ketika Allah cinta terhadap hambanya, Allah akan senantiasa memberikan kemudahan bahkan di tengah gurun tanpa kehidupan sekalipun. Gak ada yang salah sama jomblo, asalkan kejombloan kita bisa menjadi sebuah hikmah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi menjelaskan bahwa kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Maka dari itu, senantiasalah berkumpul dengan orang-orang salih untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah. Kita juga bisa senantiasa bersolawat agar rasa cinta kita kepada Nabi selalu terjaga. Kita juga bisa memberikan banyak manfaat untuk saudara-saudari kita yang merasa kesulitan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada sesama makhluk Allah. Ketika kita menjadikan kejombloan ini sebagai hikmah, maka kesendirian ini akan
jadikan sebagai waktu untuk memperbaiki diri dan menghiasi diri dengan ketaatan. Insya Allah, suatu hari nanti Allah akan mempertemukan kita dengan seseorang yang penuh rasa cinta dan rasa taat. Bukan hanya untuk mengobati kesendirian ini, namun juga untuk menemani kita beribadah seumur hidup. So, there is nothing to worry if we love Allah first, because Allah will never leave us alone. Allahu a'lam bishawab.